Kalau sudah dirimu sudah tidak tahan dengan syahwatmu, cari yang halal. Kalau engkau mencari yang halal, Allah bakal kasih. Tapi kalau dari awal sudah niat berzina, akan setan bisikkan untuk zina terus. Tapi saya gak kuat menahan syahwat saya ingin menikah, Allah akan kasih. 30 menit. Jadi kalau orang menikah karena Allah, lihat janji ini, yakunu fuqara yughnimullah. Kalau Anda menikah karena Allah, bukan karena mencari harta, bukan karena mencari pangkat, yang menikah karena Allah, janji Allah akan dikayakan oleh Allah. Cuman ada sebagian dari kita menikah hanya karena mencari kekayaan. Kalau sudah menikah dengan laki-laki, pandang kerjaannya apa, mapan atau tidak mapan, ini susah hidupnya. Tapi kalau menikah dengan seorang laki-laki atau seorang wanita karena dia adalah soleh atau solehah, itu adalah harapan masa depanku, maka ia bunuh fuqara. Kalau memang tidak mampu, yughnimullah, Allah akan beri. Dan yakini mana? Kalau sudah Allah yang berfirman, gak usah ragu-ragu. Cuman kadang kita materialis, nikah hanya urusan duit saja, gak penting akhlak, gak penting keimanan. Nah ini ayo kita semua kembali. Hei orang yang mungkin ada di antara kita yang jago dalam meninggalkan sholat, ada waktunya. Sekarang waktunya. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Waktunya sekarang untuk tobat, untuk kembali kepada Allah. Dan semoga pertemuan ini sesaat tapi membawa orang kepada kemuliaan semuanya. Amin. Tidak ada yang tertinggal satupun, semuanya berpikir untuk benar diri. Yang biasa mabuk akhiri itu semua. Yang biasa berjudi akhir itu semua. Yang biasa berzina takutlah kalau dicabut nyawanya dalam keadaan berzina. Yang biasa mencapai memutus tali persaudaraan, sekarang waktunya untuk menyambung. Jangan menunda. Orang yang jelek itu tidak ada. Yang jelek itu kalau sudah mati su'ul khotimah. Kalau sebelum mati semuanya masih dalam perjuangan. Baik, merasa baik belum tentu akhirnya kayak apa. Akan tapi jangan putus asa dengan kejelekanmu, dengan kejahatanmu. Jangan putus asa, Anda bisa dirubah. Kalau pengen tahu manusia yang paling jahat ternyata menjadi paling dekat dengan Nabi, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu sebelum masuk Islam, kalau preman sekarang yang bunuhkan orang saya main gitu. Karena dibanding Sayyidina Umar itu cita-citanya membunuh Nabi Muhammad ya. Cita-cita Sayyidina Umar membunuh Rasulullah, dan orangnya kejam, gak punya perasaan sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar itu kejam. Jadi kebiasaan orang Arab itu kalau punya anak perempuan itu malu, sehingga kalau punya anak perempuan itu langsung dikubur hidup-hidup. Kebiasaan Sayyidina Umar bin Khattab itu adalah li'ilafi Quraisyin ilafi rihlata syita'i was-shaib, berkeliling untuk berdagang, musim panas musim dingin berpindah. Kerja di Syam berapa bulan, berapa tahun, itu pindah-pindah begitu. Suatu ketika Sayyidina Umar waktu pulang menemukan anak gadis, anak kecil umur 4 tahun, 5 tahun, sudah boleh berbicara. Kaget, tanya kepada istrinya, ini siapa? Istrinya sambil ketakutan menangis, apakah kamu lupa ini adalah anak? Waktu kau pergi kau tinggalkan aku dalam keadaan hamil. Anak perempuan. Merah wajah Sayyidina Umar sebelum masuk Islam. Ngambil cangkul, anak kecil dibawa ke tengah padang pasir. Di tengah padang pasir, sang bapak Sayyidina Umar menggali lubang. Di saat menggali karena berdebu, jenggotnya itu kotor. Waktu naik dari lubang, jenggotnya kotor. Sang anak kecil senang diajak mainnya ke tengah padang pasir. Diajak main sama anaknya, senang sang anak kecil. Nemeni abahnya gali. Setelah abahnya naik, jenggotnya kotor. Apa kata sang anak? Abah, jenggotku kotor, abah. Anaknya yang kecil umur 4 tahun, 5 tahun membersihkan jenggotnya. Setelah selesai membersihkan jenggotnya, Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam memegang sang anak langsung dimasukkan ke liang lahat hidup-hidup dan tanam hidup-hidup. Kejamnya. Padahal sudah jenggotnya dibersihkan, balik akan tersentuh hatinya. Tapi setelah mendapatkan hidayah dari Allah, menjadi orang yang sangat lembut, penuh kasih. Ditemukan setelah itu apa? Dia sering gulat dengan anaknya. Gulung-gulung dengan anaknya di halaman rumahnya, sampai sahabat yang lain berkata, Umar, kau lakukan itu semuanya? Kamu seorang khalifah. Sayyidina Umar yang tidak bisa mesra dan lemah lembut dengan anaknya, tidak akan bisa lemah lembut dengan rakyatnya. Sayyidina Umar menjadi, setelah masuk Islam menjadi gulat. Sama anaknya main, kalau sekarang hujan-hujanan kan itu masih main dengan anaknya. Artinya apa? Dari kejahatan seperti Sayyidina Umar bin Khattab sebelum masuk Islam, kalau Allah menghendaki kelembutan akan menjadi lembut. Makanya jangan sampai ada di antara kita putus asa. Keluarga aku sudah jelek, bapak jelek, ibu jelek, semua jelek. Mau apa lagi ya? Ada, itu setan yang ngajari. Orang dua makhluk yang terkutuk, gak ada pertolongan lagi setelah itu. Yang pertama adalah iblis.
Yang kedua adalah orang yang putus asa. Jadi orang putus asa kayak iblis, merasa dirinya sudah jelek, gak mau kembali kepada Allah. Enggak, Allah bisa mengangkatmu, Allah bisa memuliakanmu. Maka saat inilah ikrar dengan hatimu, ayo kita hijrah, tinggalkan kehinaan, kemungkaran. Ketahuilah Allah Maha melihat kita dan Allah juga Maha kasih. Sambutlah kasih sayang Allah kembali, ayo. Kemudian dicari sebab kita terjerumus dalam keharaman itu apa? Kalau bergaulan, ayo mencari kawan yang baik. Intinya hari ini kita ikrar semuanya. Siapapun dari kita yang sudah baik, tingkatkan kebaikan. Yang biasa dengan kemungkaran, ketahuilah yang membawa Anda ke sini adalah Allah. Anda sudah dipilih. Jangan keluar dari pilihan Allah. Yang membawa Anda ke sini Allah. Kalau Allah tidak menghendaki kebaikan pada Anda, sudah macet di sana, akan sampai ke sini. Atau pikiran Anda sudah yang lain. Sejelek apapun Anda, jangan katakan Anda jelek karena saat ini Anda dipilih oleh Allah. Jaga pilihan ini. Jangan sampai keluar dari tempat ini, kembali kepada musuh Allah. Anda sudah dipilih. Maka ini semuanya harus. Makanya kami selalu menyeru ayo menjadi pejuang-pejuang Nabi Muhammad. Semalam kawan-kawan membuat tim Al-Bahjah. Al-Bahjah itu maksudnya tidak semuanya harus Al-Bahjah. Cuman Al-Bahjah itu ada koordinator. Makanya kalau kami isi pengajian, saya tidak ingin pengajian hanya memberikan pemahaman kepada ini semuanya, tapi kami ingat yang ada di rumah, anak-anak musuh. Mohon maaf kenapa saya sampai ini. Saya punya problem urusan anak. Ada satu anak, seorang ibu sama bapaknya kerja di luar negeri. Sebagai contoh agar kalian hati-hati semuanya, agar saudara hati. Subhanallah. Ini kisahnya, ini waktu seminar tentang masalah AIDS. Dari pihak dinas kesehatan meninjau dari sisi kesehatan, dia meninjau dari sisi agama. Selidik punya selidik, rupanya meninjau dari sisi kesehatan ini. Ada anak kecil masih anak umur 14 tahun. Anak umur 14 tahun, anak gadis. Dia berterus terang waktu ternyata terbukti dia kena penyakit ini. Setelah ini bagaimana kisahnya? Subhanallah. Rupanya bapak ibunya adalah di luar negeri. Semoga Allah menjaga putra putri Anda semuanya. Dengan siapa itu semuanya? Ternyata itu dengan, semoga Allah menjaga suami Anda yang di rumah suaminya soleh-soleh insyaallah. Amin. Adik putriku semuanya yang punya suami di rumah, semoga suaminya soleh-soleh semuanya. Ini yang punya istri di rumah solehah semuanya. Amin. Itu hanya sekedar cerita yang sudah semoga berlalu, yang lain tidak ada. Tak taunya apa? Rupanya bapak ibunya yang berada di luar negeri itu selalu nitipkan uang kepada salah satu kawan kerjanya. Setelah pulang menjadi perantara atau ngantar duit. Sehingga yang memegang duit anak perempuan ini adalah laki-laki ini. Terus jadi duitnya lewat ini. Rupanya kehancuran sang anak perempuan juga dari laki-laki ini. Kenapa laki-laki yang tadi menzinai anak gadis ini? Karena suaminya, istrinya juga pergi di tempat yang jauh. Setelah diungkap ternyata itu ada jaringan. Ada jaringan. Jadi saling memberitahu sama yang lainnya. Dan kami prasangka buruk kepada Allah, Allah menjaga. Kami prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, prasangka baik kepada Allah, Allah menjaga keluarga kita semuanya. Amin. Ini kenyataan ada semacam ini. Jadi anaknya hanya diberi uang-uang saja tanpa diberi pendidikan. Tak taunya anaknya menjadi seorang pezina. Dan yang melakukan zina adalah suami-suami yang ternyata tidak punya iman, jauh dari keluarganya. Sementara dia punya kebutuhan rutin. Urusan saya kebutuhan rutin bagi seseorang. Terjerumus dalam kehinaan ini. Makanya kenapa kami mikir, kami tidak ingin ceramah hanya menganjurkan untuk sholat baik di sini. Dan anak yang di rumah harus kita pikirkan. Kita pikir bareng-bareng deh. Kalau ada kerepotan mikir, ayo kita komunikasi, kita diskusi. Maka dari awal sudah harus Anda bisa punya harga tawar. Sebelum anak menjadi bejat, kalau bejat rusak. Belum tentu mereka bisa menjadi Anda. Kalau mereka rusak